Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subai Nurulfa, NIM 190111050. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang menjelaskan tentang pengenalan huruf hijaiyah. Pengertian huruf hijaiyah, huruf adalah bentuk jamak dari hurufun yang berarti bagian kecil dari lafal yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali harus dirangkai dengan huruf lain. Kumpulan huruf yang dapat membentuk arti biasanya 3 huruf, misalnya wako, melihara, atau koro'a, membaca, dan lainnya. Namun pada bentuk tertentu ada suatu huruf yang sudah mempunyai arti, misalnya bentuk amar, perintah, dari wako adalah qi, pemeliharaan. Dan di sini sedangkan hijaiyah berasal dari kata haja yahju hijaan yang berarti ejaan. Maksud dari ejaan di sini adalah ejaan Arab sebagai bahasa asli Al-Qur'an. Karena itu yang dimaksud huruf hijaiyah adalah huruf yang ejaan bahasa Arab sebagai bahasa asli Al-Qur'an. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya disiplin ilmu lain yang menggunakan huruf hijaiyah, misalnya hadis, kitab-kitab yang berbahasa Arab, dan lain sebagainya. Ada juga buku-buku yang menggunakan bahasa Arab. Bentuk-bentuk huruf hijaiyah itu ada 29 bentuk huruf hijaiyah, yaitu di sini kita bisa menggunakan metode bernyanyi untuk anak usia dini. Contohnya itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, zai, shin, shin, shod, do, to, zo, qai, gin, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu adalah metode bernyanyi untuk anak usia dini menghafalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak usia dini yang saya contohkan tadi. Ada juga beberapa cara-cara menghafalkan lainnya. Dengan cara bernyanyi, anak-anak merasa senang untuk belajar huruf hijaiyah dan tidak merasa membosankan. Jika kita menyuruh anak menghafal huruf hijaiyah dengan monoton, anak-anak pasti merasa bahwa belajar huruf hijaiyah itu membosankan. Tetapi jika kita menggunakan metode bernyanyi, anak-anak berpikir sebaliknya. Misalnya, anak-anak berpikir, wah, belajar huruf hijaiyah sangat menyenangkan dengan cara metode bernyanyi dan tidak membosankan. Dan kita juga bisa memberikan anak-anak menonton, yaitu lagu-lagu alif bata seperti yang dicontohkan alif bata yang ada di kartun Upin Ipin dan lainnya, dengan menggunakan musik dan irama. Nah, di sini juga selanjutnya itu kemampuan mengenal huruf hijaiyah. Definisi kemampuan adalah daya seorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bahasa adalah penguasa alat komunikasi, baik secara lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Bahkan bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi anak untuk mengungkapkan berbagai keinginannya maupun kebutuhannya. Jika kemampuan huruf adalah daya yang demikian dimiliki anak dari sebuah proses pembelajaran, mengajar, dan hal kemampuan berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dengan NIM 19011100039. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu bagian B, pengertian metode bermain. Metode bermain adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak. Kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan permainannya akan membantu anak menumbuhkan interaksi dengan teman dalam kelompok bermainnya. Metode pengenalan huruf dalam
pendekatan ini, guru menggunakan kata-kata anak sendiri untuk membantunya belajar membaca. Kata-kata itu dapat berupa penjelasan suatu gambar atau suatu cerita pendek yang dimasukkan ke dalam suatu buku. Banyak guru menggunakan metode ini sebagai suatu pendekatan pertama untuk membaca. Membaca kata-kata mereka sendiri membantu anak-anak memahami bahwa kata yang tertulis adalah kata komunikasi makna. Jadi, kekuatan dari pendekatan pengalaman bahasa yang utama adalah dapat membuat anak menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai bahan utama pelajaran membaca. Keunggulan lain dalam pendekatan ini, anak menggunakan pada bahasa mereka sendiri. Mereka dapat membaca lebih efektif daripada membaca pola bahasa yang ada dalam buku. Yang dimaksud di sini adalah dengan metode bermain, kita dapat mengenalkan kepada anak sendiri dengan mengenalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Dan bagian yang kecil yaitu tujuan pengenalan huruf hijaiyah. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini bertujuan untuk melatih dan mengenalkan anak agar selalu hidup bersama Al-Quran, mulai dari memperkenalkannya, mengenal huruf-huruf, cara membacanya, dan mendengarkan anak pada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran semakin dilatih. Pandangan anak akan membuatnya mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan huruf hijaiyah kemudian secara efektif bertujuan membangun kesadaran huruf yang berguna dalam baca Al-Quran dan hadis. Dalam proses ketiga itu, anak usia taman kanak-kanak telah dapat mengenal dan menggunakan 3 unsur bahasa seperti bunyi huruf, arti kata, dan aturan kata atau kalimat. Anak yang sudah tertarik pada bahan bacaan nilai mengingat kembali bentuk hurufnya dan konteksnya. Anak mulai mengenal tanda-tanda yang ada pada tanda-tanda benda di lingkungannya. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka pembelajaran huruf hijaiyah bagi anak usia tetap harus berpijak prinsip kebutuhan anak, minat anak. Pembelajaran dilakukan berdasarkan perkembangan anak. Tingkat perkembangan anak berbeda-beda, baik berdasarkan usia maupun kebutuhan individu anak. Ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik individual anak dapat berupa bahwa dari sejak lahir maupun karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitar anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki khas pada dirinya yang akan mempengaruhi proses belajar anak. Maka seseorang pendidik harus benar-benar mengenali peserta didik. Mereka perlu memahami atau memperhatikan perbedaan secara individual untuk mengemukakan proses pembelajaran haruslah dapat untuk menarik perhatian anak itu sendiri. Belajar melalui kegiatan bermain merupakan kegiatan belajar utama di masa perkembangan. Ketika bermain, anak-anak pada tahap paling mudah menikmati kegiatan bermainnya, maka anak dapat menyerap informasi dan belajar dari kegiatan yang dilakukan. Bermain juga merupakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, efektif, dan menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak. Motivasi anak untuk berpikir kritis
yang menekankan hal-hal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara doktrins atau mengingatkan kembali pada anak, merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan dengan terencana sehingga anak mempunyai kemampuan dalam menjalani kehidupannya di masa depan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Astuti, NIM 1901110044 dari PIAO 3B. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Miftahul Husna yang ke D, yaitu tahapan pengenalan huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia dini dapat meningkat dengan menggunakan metode Usmani dan metode Baghdadiyah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menggunakan metode Usmani sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca langsung huruf tanpa dieja, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif. Yang kedua yaitu materi pembelajaran diberikan secara bertahap dari yang mudah menuju yang sulit dan dari yang umum menuju yang khusus. Yang ketiga menerapkan sistem pembelajaran modul, yaitu suatu paket belajar mengajar berkenaan dengan satu unit materi pembelajaran. Ciri-ciri modul yaitu unit pembelajaran terkecil dan lengkap, memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan ditulis secara sistematik, memuat tujuan belajar yang dirumuskan secara jelas. Yang keempat, menekankan pada banyak latihan membaca. Maksudnya membaca Al-Quran adalah sebuah keterampilan. Untuk itu semakin banyak latihan, murid akan semakin terampil dan fasih dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, evaluasi dilakukan setiap hari pertemuan. Maksudnya di sini kita akan menguji anak murid untuk melakukan membaca Al-Quran huruf hijaiyah setiap hari. Yang keenam, belajar mengajar secara talaqi. Belajar secara langsung dari seseorang guru yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan musyafahah, proses belajar mengajar dengan cara berhadap-hadapan antara guru dan murid. Murid melihat secara langsung contoh bacaan dari seorang guru dan guru melihat bacaan murid apakah sudah benar atau belum. Adapun beberapa kelebihan menggunakan metode Usmani, yaitu memungkinkan anak mengenal huruf hijaiyah menurut kemampuannya dengan salah satu atau beberapa model tata baca yang disahkan. Sedangkan langkah-langkah dalam menggunakan metode Baghdadiyah dalam pengenalan huruf hijaiyah kepada anak usia dini, yang pertama yaitu memperkenalkan semua huruf hijaiyah baik bentuk maupun bunyinya serta pengucapannya dengan tepat, yang maksudnya adalah makhraj. Yang kedua, setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan memberikan syakal, baris atau fathah. Yang ketiga, setiap huruf hijaiyah tersebut diulang kembali dan diberikan syakal, baris atau fathah, kasrah, dhammah. Yang keempat, setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan dikembangkan dengan syakal tanwin. Yang kelima, setiap huruf hijaiyah diulang kembali berbaris fathah dan dihubungkan dengan huruf. Yang keenam, setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan digabungkan dengan huruf bertasydid kasrah. Yang ketujuh, yang ini yang terakhir, yaitu setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan dikembangkan serta diakhiri dengan faham, fathah atau alif. Ada beberapa kelebihan dalam menggunakan metode Baghdadi ini. Di antaranya, anak akan mudah dalam belajar. Karena sebelum diberikan materi, santri sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. Anak yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya karena tidak menunggu orang lain. Bahan atau materi pelajaran disusun secara sekuensif. 30 huruf hijaiyah hampir selalu ditampilkan pada setiap langkah secara utuh sebagai tema sentral. Bunyi dan susunan huruf wazan disusun secara rapi. Keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri.
Materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Sedangkan kekurangan dari metode Baghdadi ini adalah membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf hijaiyah dahulu dan harus dieja. Anak menjadi kurang aktif karena harus mengikuti gurunya dalam membaca. Kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. Penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pengalaman siswa dan memerlukan waktu lama untuk mampu membaca Al-Quran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haratun Anisa, NIM 1901010031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang yaitu pembagian huruf. Pembagian huruf ini dibagi menjadi dua. Pertama, huruf asliyah dan kedua huruf variyah. Huruf asliyah ini merupakan huruf asli yang berjumlah 29 dari huruf alif sampai dengan ya. Seperti alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, toa, zoa, ain, goin, pa, kop, kap, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Kedua, huruf variyah. Huruf variyah ini merupakan huruf yang keluarnya dari dua makhraj huruf asliyah dan pengucapannya pun dari dua pengucapan huruf asliyah. Huruf variyah ini ada 8 buah, yaitu: pertama, huruf hamzah musahalah. Huruf hamzah musahalah atau disebut tashil, yaitu huruf hamzah yang ditasbihkan atau dimudahkan dalam pengucapannya. Ada 3 huruf hamzah musahalah, yaitu: pertama, ada yang keluar dari hamzah dan alif. Kedua, ada yang keluar dari antara hamzah dan ya. Dan ketiga, ada yang keluarnya di antara hamzah dan wawu. Kedua, huruf alif muamalah. Huruf alif muamalah atau bisa disebut imalah ini merupakan huruf alif yang memakai imalah sehingga menjadi di antara alif dan ya. Ketiga, huruf shad musyammah. Huruf shad musyammah ini merupakan shad yang memakai isyimam dekat pada huruf za, sehingga terjadi percampuran antara huruf shad dengan huruf za karena kedua makhraj huruf tersebut berdekatan. Keempat, huruf ya musyammah. Huruf ya musyammah ini merupakan huruf ya yang memakai isyimam pada huruf wawu. Kelima, huruf alif mufakhamah merupakan huruf alif yang mengikuti huruf tafkhim, yaitu alif yang bercampur lafalnya pada tafkhim karena dekat dengan lafal wawu, sebagaimana alif muamalah bercampur pada tarki karena dekat dengan lafal ya, sehingga alif yang memakai tafkhim ini menjadi di antara alif asli dengan wawu. Yang keenam, huruf lam mufakhamah. Huruf lam mufakhamah ini merupakan huruf lam yang memakai tafkhim seperti pada lafal jalalah setelah baris fathah atau dhammah. Ketujuh, huruf nun mufakhamah. Huruf nun mufakhamah merupakan huruf nun yang memakai ikhfa. Sebagian ulama tajwid mengatakan bahwa huruf tersebut tidaklah termasuk huruf variyah. Terakhir, huruf mim musyakanah merupakan huruf mim yang berharkat mati atau sukun. Hukumnya sama dengan hukum nun yang memakai ikhfa, yaitu apabila diizharkan maka menjadi huruf asli dan apabila diikhfakan atau diidghamkan menjadi huruf variyah. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nurpania Amaliani.
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya Nurfania Amaliani dengan NIM 1901100047. Saya pemateri kelima atau pemateri terakhir yang akan membahas subpoin F dan G. Baiklah, langsung saja kita ke subpoin F, yaitu faktor yang menunjang dan menghambat kemampuan anak di dalam mengenal huruf hijaiyah. Dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah, terdapat faktor yang menunjang serta menghambat kemampuan tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu jalinan antara orang tua dan guru, di mana kedua orang ini sangatlah berperan penting di dalam proses pengenalan huruf hijaiyah kepada anak usia dini. Karena orang tua dan guru harus saling berinteraksi dan bekerja sama serta berperan aktif di dalam membantu peningkatan kemampuan belajar membaca Al-Quran anak. Karena di dalam jalinan serta kerjasama yang kompak akan membentuk suatu hasil yang memuaskan serta dapat membantu anak di dalam mempermudah meningkatkan kemampuan belajar mengenal serta membaca huruf hijaiyah. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya guru yang berkompeten pada bidangnya. Tentu saja dapat kita ketahui jika kita dapat meningkatkan kemampuan tertentu atau kemampuan seseorang anak, justru dan tentunya harus diajari atau harus disertainya orang yang berkompetensi pada bidangnya atau pada ahlinya. Tentu saja, dan kami yakin bahwa semua sekolah yang ada, khususnya sekolah anak usia dini yang berbasis Islam, tentunya guru adalah guru-guru yang berkompeten pada bidangnya, yaitu guru yang mampu mengajarkan serta mampu membantu anak didiknya di dalam meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran, khususnya mengenal huruf hijaiyah kepada anak-anak didiknya. Kemudian faktor yang selanjutnya atau faktor yang ketiga yaitu tersedianya sarana prasarana di dalam lingkungan sekolah tersebut. Jika sarana serta prasarananya sudah lengkap atau memenuhi standar tertentu, maka kemampuan anak akan menjamin kesuksesan atau dapat menjamin peningkatan kemampuan belajar membaca Al-Quran. Karena di samping dorongan dari orang tua serta guru yang berkompeten pada ahlinya, juga disertai dengan sarana prasarana yang pas dan cocok di dalam meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran bagi anak. Karena selain itu akan meningkatkan motivasi serta semangat mereka di dalam belajar serta mengenal huruf hijaiyah. Karena di samping mereka tahu, mereka juga merasa nyaman dan terhibur karena tersedianya sarana prasarana yang mendukung mereka di dalam belajar mengenal huruf hijaiyah. Kemudian faktor yang selanjutnya atau faktor yang keempat yaitu pola asuh dari orang tua serta lingkungannya. Dimana kita ketahui jika terdapat suatu lingkungan serta orang tua yang sangat peduli dan berperan aktif terhadap kondisi dan perkembangan tumbuh kembang anak serta kebutuhan anaknya, justru berbeda sekali dengan orang tua yang tidak terlalu peduli dengan perkembangan pengetahuan serta kebutuhan anaknya. Tentu jika orang tua, pola asuh orang tua serta lingkungan yang nyaman serta baik yang dapat mendukung kemampuan belajar membaca Al-Quran anak, maka anak itu akan mendapatkan perlakuan serta pola asuh yang baik yang akan membuat kemampuan belajar membaca Al-Qurannya semakin cepat dan baik tentunya. Maka dari itu pola asuh dari orang tua sangat berperan penting serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena di samping diri sendiri anak, juga terdapat dorongan dari luar yang membantu meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran mereka. Sehingga di sini menurut MC Donald terdapat faktor yang dapat mempengaruhi
kegemaran anak di dalam belajar dan mengenal huruf hijaiyah, yaitu motivasi. Di mana motivasi yang dimaksud oleh MC Donald di sini diantaranya yaitu yang pertama yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul pada diri seseorang anak tanpa adanya dorongan dari luar. Di mana maksud dari motivasi intrinsik di sini yaitu adanya motivasi yang ada pada diri seorang anak untuk bisa dan mau mengenal huruf hijaiyah lebih awal, atau motivasi serta dorongan yang ada pada diri pribadi anak itu sendiri. Kemudian motivasi yang kedua menurut MC Donald yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu lawan dari motivasi intrinsik. Yaitu motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar anak itu sendiri atau dorongan, karena adanya dorongan serta perangsang yang menimbulkan atau meningkatkan motivasi tersebut. Apa saja sih perangsang atau dorongan yang berasal dari luar itu? Di mana perangsang atau dorongan dari luar itu atau motivasi intrinsik dapat berupa hadiah, persaingan, dan atau kompetensi. Di mana seorang anak selain memiliki minat tersendiri juga bisa diadakannya dengan menghadirkan hadiah, di mana dengan kehadiran atau dengan adanya hadiah tersebut, maka semangat anak akan termotivasi sangat besar dan sangat tinggi serta bersemangat di dalam belajar mengenal huruf hijaiyahnya karena adanya hadiah yang akan diterimanya. Tentu yang kedua yaitu karena adanya persaingan, di mana jika terjadi suatu persaingan atau kompetensi di suatu tempat tertentu atau suatu lingkungan tertentu, maka anak akan merasa lebih semangat dan lebih termotivasi atau lebih bergairah di dalam menumbuhkan semangat kemampuan mereka di dalam mengenal huruf hijaiyah lebih awal atau mengenal belajar membaca Al-Quran lebih awal karena termotivasi dari temannya atau terjadinya suatu persaingan serta kompetensi di suatu hal tertentu. Dan hal inilah yang termasuk di dalam kompetensi ekstrinsik atau faktor dorongan dari luar. Kemudian kita berlanjut ke subpoin G, yaitu penerapan metode belajar membaca Al-Quran melalui metode bermain. Di mana kita ketahui bahwa di dalam mengajarkan anak belajar membaca huruf hijaiyah atau belajar membaca Al-Quran pada utamanya atau pada awalnya kita bisa mengajarinya atau mendampingi mereka dengan menghadirkan atau dengan cara memberikan atau mengajarkan mereka melalui metode bermain. Metode bermain seperti apa sih yang dimaksud dalam pengenalan belajar membaca Al-Quran atau mengenal huruf hijaiyah bagi anak? Sangat banyak sekali permainan yang dapat digunakan di dalam membantu meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran bagi anak usia dini. Salah satunya yang saya contohkan di sini yaitu melalui pocket hijaiyah. Apa sih yang dimaksud dengan pocket hijaiyah? Pocket adalah suatu media yang berbentuk seperti saku baju serta yang memiliki banyak variasi warna. Di sini media ini sangat membantu sekali di dalam membantu seorang pendidik dan peserta didik di dalam belajar mengenal huruf hijaiyahnya. Kemudian bagaimana sih cara memainkan pocket hijaiyah tersebut? Cara memainkan pocket huruf hijaiyah tersebut ialah yang pertama, guru dapat mempresentasikan atau menjelaskan serta mendeskripsikan suatu proses jalannya permainan serta peraturan yang ada di dalam memainkan permainan pocket hijaiyah tersebut. Kemudian yang kedua, guru menyebutkan satu persatu atau menyebutkan dari awal huruf-huruf hijaiyah. Kemudian anak-anak akan mengikuti ucapan
yang diberikan atau yang disebutkan oleh gurunya tersebut. Kemudian yang ketiga, selain mengajak anak untuk menyebutkan kembali agar anak lebih semangat, bisa mengajak anak dengan menyebutkan huruf hijaiyah dengan cara bermain dengan cara bernyanyi agar mereka lebih semangat. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu guru atau anak didik bisa mengambil salah satu stick yang sesuai serta yang telah disebutkan tadi, lalu dimasukkan ke dalam poket huruf hijaiyah yang sesuai dengan huruf serta angkanya. Serta yang terakhir yaitu minta anak untuk menyebutkan kembali huruf-huruf hijaiyah yang telah mereka sebutkan dan mainkan tersebut dengan cara bernyanyi juga bisa. Sehingga minta anak untuk ulangi terus-menerus, sehingga lama-kelamaan anak akan mengingatnya lebih lama atau anak akan mengenal berbagai huruf hijaiyah dengan mudah serta membantu mereka meningkatkan kemampuannya dengan baik dengan adanya permainan pocket hijaiyah ini. Kemudian, apa saja sih kelemahan serta kelebihan dari pocket hijaiyah ini? Pocket hijaiyah memiliki kelemahan serta kelebihan, di mana kelebihannya yaitu mudah dimainkan oleh anak. Kemudian, pocket hijaiyah ini dapat meningkatkan semangat serta motivasi anak di dalam belajar mengenal huruf hijaiyah. Kemudian, permainan pocket hijaiyah ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan selain itu, pocket hijaiyah ini dapat mengembangkan berbagai macam aspek bagi anak usia dini. Di antaranya aspek kognitif, aspek bahasa, aspek spiritual, serta meningkatkan kemampuan anak yaitu aspek sosial emosionalnya. Kemudian kelemahan dari permainan pocket hijaiyah ini apa saja? Di mana kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama di dalam membuat media pocket hijaiyah ini, sehingga dapat diketahui bahwa kelebihannya lebih besar atau lebih banyak daripada kekurangannya. Nah, maka dari itu, selain mengajarkan anak secara langsung mengenal huruf hijaiyah, kita bisa menuangkan ide kreativitas kita di dalam permainan yang akan kita berikan kepada anak didik kita atau anak usia dini, guna untuk mempermudah mereka di dalam mengenal huruf hijaiyahnya dengan baik dan benar. Maka dari itu, selain dari permainan yang biasa-biasa saja, kita bisa memodifikasikan permainan yang sederhana agar menarik minat serta semangat mereka untuk belajar membaca Al-Quran serta mengenal huruf hijaiyahnya dengan bacaan yang baik dan benar serta pengucapan yang tepat tentunya. Maka dari itu sangat penting sekali bahwa di usia dini sekalipun anak diajar serta dididik dalam mengenal Al-Quran, yaitu dengan tahap awal mengenal huruf hijaiyahnya, karena hal ini dapat menyangkut keberlangsungan mereka di waktu besar nanti di dalam membaca dan menghafal Al-Quran nantinya. Karena dengan penanaman lebih awal dengan baik dan benar secara tepat, maka anak akan mengingat jauh lebih lama serta tahan lama ingatan anak terhadap ajaran serta didikan yang kita berikan di waktu dini yang baik dan benar. Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik dan pendidik nantinya akan memberikan suatu suguhan didikan yang terbaik bagi anak agar bisa menjadi bekal mereka di waktu besarnya nanti. Karena tahap ini, pengenalan huruf hijaiyah ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan mereka di dalam menghafal serta membaca Al-Quran di waktu selanjutnya. Nah,
terkait dengan permainan yang akan kita berikan di dalam membantu kemampuan anak di dalam mengenal huruf hijaiyah anak. Selain dari pocket hijaiyah yang telah saya sebutkan tadi, terdapat banyak sekali metode permainan yang dapat diterapkan atau media yang dapat diterapkan bagi anak usia dini di dalam metode bermain mengenal huruf hijaiyahnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.